Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Materi kajian kita masih seputar babul nikah. Dan tiada harus baginya mengkahwinkan anaknya yang laki-laki yang kecil akan sahaya perempuan, karena bahwasanya ia diamankan daripada zinanya. Masalah kajian kita tentang kufu hari itu ya. Kalau anak laki-laki kecil tiada harus kita nikahkan dia kepada hamba sahaya perempuan yang dewasa. Karena kalau dia kecil kemungkinannya jauh pada perbuatan zina. Jadi tak usah dinikahkan. Tiada harus. Karena bahwasanya ia diamankan daripada zina. Dan demikian lagi perempuan yang ada aibnya. Bagi perempuan yang ada aibnya tak dinikahkan kepada laki-laki yang tidak ada aibnya. Dan harus dikawinkan anaknya yang laki-laki yang kecil itu akan perempuan yang tiada sekupu baginya dengan bangsa, bahasa atau pekerjaan atau lainnya. Boleh sekedar boleh ya, walaupun tidak sepupu, berbeda bahasa, tapi anaknya kecil, akan perempuan yang tak sekupu baginya. Kalau anak sama anak nikah boleh, anak kecil sama anak kecil, cuma yang ijab qabul itu ayah sama ayah, wali sama wali. Wali sama wali lah ijab qabul itu. Mempelai perempuan umurnya 5 tahun, mempelai laki-laki umurnya 6 tahun.
Yang berijab kabul di antara mereka ayah sama ayah, wali sama wali. Sebab kalau anak seperti itu dia nggak ngerti, nggak tahu, maka ayahnya lah. Aku nikahkan anak kandungku si Pulanah kepada anakmu si Pulan. Maharnya 100.000 rupiah. Aku terima nikah si Pulan untuk anakku si Pulan. Maharnya 100.000 rupiah. Jadi anak sama anak sah sudah. Kalaupun mereka besar, mereka sudah halal. Ya. Kalaupun mereka besar, mereka sudah halal. Cuma jarang terjadi. Tapi kalau terjadi, itulah hukumnya. Boleh. Anak sama anak yang kecil sama kecil dinikahkan dia, boleh. Babu ma yuhrimu minan nikah. Ini satu bab pada menyatakan barang yang haram daripada nikah. Siapa-siapa aja yang diharamkan untuk dinikahkan dia. Ya. Orang-orang yang diharamkan nikah bagi laki-laki itu. Siapa-siapa saja orang yang diharamkan untuk dinikahi. Tidak semua perempuan yang ada di dunia ini yang semuanya boleh kita kawini, tidak semua. Ada batasannya, ada ketentuan. Perempuan-perempuan yang mana yang boleh dinikahi dia. Nanti dinikahinya pula menantunya. Atau dinikahinya pula makciknya, atau ibu tirinya pula dinikahinya. Siapa-siapa aja orang yang dilarang untuk dinikahi olehnya, ya. Ma yuhrimu minan nikah. Dan setengah daripadanya yang haram menikahnya bersalah-salahan jenisnya. Bersalah-salahan jenis. Maka tidak harus bagi manusia berkawin dengan jinniyah.
Kalau bersalah-salahan jenis sudah cocok lah. Laki-laki kawin sama perempuan. Ini maksudnya adalah bangsa manusia dan bangsa jin. Makanya tidak boleh manusia itu kawin dengan perempuan jinniah, jin perempuan. Tak boleh. Manusia tidak boleh kawin sama jin perempuan. Walaupun dia tak ada mahar. Walaupun dia jelek kali. Aku nikah sama jin aja lah ya, nggak ada orang mau sama awak. Walaupun tak boleh. Karena berbeda alam. Dia alam jin, kita alam manusia. Nah, yang jadi masalah, kalau jin itu ketika dia lahir, dia langsung balik. Jin itu lahir langsung balik. Kalau manusia ini kadang-kadang 60 pun tak balik-balik. Apa sebab? Tak balik dia. Masuk bulan puasa tak puasa dia. Karena syarat puasa balik. Berarti dia tak puasa, berarti belum balik. Sholat tidak, syarat wajib sholat. Jadi kalau dia tak sholat, nah, belum balik. Jadi manusia nih udah limpul pun tak balik-balik. Itu makanya paling banyak penghuni neraka itu golongan jin. Golongan jin itulah yang paling banyak penghuni neraka. Kenapa golongan jin yang paling banyak penghuni neraka? Karena jin itu asalkan lahir dia balik. Kalau tidak kita masih kalau seperti kita masih banyak lagi kesempatan. Dari lahir kita sampai 7 tahun main-main, belum lagi sampai balik mencuri tebu, manjat jambu orang. Sampailah nanti ada tanda balik, barulah dia menanggung dosa sendiri. Kalau tidak ada tanda balik, maka genapkan umurnya 15 tahun. Kalau usianya sudah mencapai 15 tahun, itu udah pasti balik lah itu. Itu batas maksimal. Maksimal seseorang itu balik yang tidak ada tanda haid atau mimpi dan sebagainya, maka 15 tahun itu sudah termasuk balik. Jadi yang ada ini dah balik nih. Ada yang belum? Ada yang 4 kali balik udah. Kalau 4 kali berapa dah? 60.
15 kali 4. Nah, kalau saya tengok nih belum ada 4 kali balik. Kalaupun ada nanti belakangan datang dah habis ngaji. Jinniyah. Jin itu ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka berbakti kepada Allah. Itulah tasbih malaikat tu, Pak. Guru tu tasbih malaikat itu. Subhana man yusabbihu ra'du wal malaikatu. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana yusabbihu ra'du. Yusabbih, bertasbih guru-guru itu, malaikat. Itu tasbih malaikat lah guru. Kalau tasbih kita macam gitu ngeri juga lah. Tasbih malaikat. Malaikat aja bertasbih, boleh pula awak tidak? Padahal malaikat itu dari nur. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikati min khaifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya. Allahumma taqtul bi ghadabika wa la tukhliqna bi azabika min zalik. Itu juga bacaan dia. Kalau kita mendengar guru terbetul. Jangan gini. Itu masa Luqman. Doa itu baca. Dapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang meninggal. Baca. Sebelum mutadin ada tu ya. Bab istisqa. Makruh menutup telinga ketika suara petir. Makruh. Kalau takut baca aja doa ini. Makruh. Dan makruh pula melihat kilat. Jadi kalau ada kilat tu makruh ditengok. Jangan tengok dia yang melintang itu. Kayak gitu kilat itu. Bisa ditengok. Ya. Karena dia membuat takut. Kalau ditengok. Kebetulan tak apa-apa lah. Tak sengaja pula kan. Kalau hidup Syekh Siti Jenar ditangkapnya kilat. Syekh Siti Jenar itu seorang syekh yang hidup di Jawa Tengah. Namanya Syekh Siti Jenar.
atau dipanggil Pangeran Lemah Abang. Pangeran Lemah Abang. Tinggalnya di Tanah Merah, Jawa Tengah sana. Izin Tuhan ditangkap itu. Bisa digeser itu. Karomah Syekh Siti Jenar. Kalau kita insyaallah asal kena takjiah orang Kontan. Termasuk salah satu tegak sambar petir adalah Pak Cik saya kandung, adik emak saya, Hasan bin Matpiyah. Hasan bin Matpiyah. Hasan itu adik mama saya. Di laut disambar petir hangus. Syahid akhirat. Mau? Hah? Tak usah. Teradu aja lah ya. Syahid akhirat. Di rumah pun disembar itu. Sembar ya. Manusia berkahwin dengan jinniyah seperti barang yang dipatwa dengan dia oleh Ibnu Yunus dan Ibnu Abdissalam, tetapi mengharuskan dia oleh Qaumuli. Ada ulama membolehkan, tapi pendapatnya tidak kuat, pendapatnya tidak masyhur, tidak mutamad. Jadi yang kita pegang haram berkawin dengan jinniyah. Laki-lakinya manusia, perempuannya jin, atau perempuan manusia, laki-lakinya jin. Sebaik-baiknya jin, sebaik-baiknya jin itu awal daripada kebaikan manusia. Sebaik-baiknya jin itu awal kebaikan manusia. Siapa yang preman kelas kakap di TV itu? Jonindo. Ya. Pembunuh bayaran. Mau jarak dekat, mau jarak jauh. Mau pakai pedang. Taubat dia. Se-Islam banget. Taubat dia kepada Allah. Baru mulai dia ibadah. Itulah yang paling baik golongan jin. Pada golongan jin itu yang seperti itulah yang sangat paling baik di golongan jin, itulah dia. Orang yang awal-awal baik manusia. Jadi sudah bisa kita simpulkan, kalau sebaik-baiknya jin adalah permulaan orang taubat, bagaimana lagi sejahat-jahatnya? Bukan sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, berarti nggak ada lagi baiknya jin tuh. Sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Jadi yang baik yang mana? Enggak gitu, salah. Awal kebaikan manusia, yang awalnya manusia itu jahat, yang awalnya manusia itu bikin maksiat, lalu dia bertaubah kepada Allah, meninggalkan maksiatnya, barulah dia mengerjakan ibadah. Seperti itulah Tuan Syekh di dalam golongan jin. Itulah. Di golongan jin itu yang paling paten.
Itu pula awak kawin sama dia. Sedang kawin sama manusia macam jin pun payah ngurusnya, apalagi kawin. Paham nih? Ada kepingin dia. Sedangkan kawin sama perempuan yang akhlaknya macam jin ifrit. Tahu jin ifrit? Jin ifrit. Awak ke laut, dia ke laut. Sepatah cakap kita, dia 16. Berapa dikasih dolar? $1. Dolar lah 2000. Dikasih uang banyak, selesai. Sembahyang tidak, puasa tidak. Main togel pula tu masang. Pakai jilbab tidak, nutup aurat. Yang begini aja pun dah payah Pak meliharanya. Apalagi kawin sama jin, tak nampak pula alamnya, mau ditumbuk bapak dari belakang. Bandar kali suamiku ni pun dia dari belakang, kita tak nampak. Orang lihat alam gaib, jin. Dia terbuat daripada api. Dia terbuat dari api. Kita terbuat dari tanah. Dari apa kita dijadikan Allah? Dari tanah. Itu pun lantamnya setengah mati, padahal dari tanah. Itu pun sombong, na'udzubillah. Baru naik NMAX. Itu pun 3 tahun. Apa 3 tahun? Tahu ya bapak? Macam mana pengalaman aja pula. Pokoknya ambil aja Ustaz. Masalah sanggup tak sanggup nomor 16. Pokoknya ambil aja. Tampil beda. Ustaz-ustaz pun pakai NMAX juga. Macam Batman dia terbang. Selendangnya tinggi di belakang. Berpenampilan beda supaya amplopnya tinggi sikit, karena minyaknya banyak. Lama-lama takut umat ngaji sama dia. Ada jemaah saya tanya, apa termasuk bermegah-megah kalau seorang alim naik kereta model gitu? Seorang alim, apakah termasuk berlebihan dia naik itu? Jemaah saya nanya. Dalam hati saya kok ada, saya beli CBR yang nungging. Jadi kalau kali nabrak, balik terus ke tanah wakaf. Ya, kalau dari sisi berlebih-lebihan termasuk jumlah juga lah, ya kan. Tapi mana bisa kita bilang karena kita tak ada duit. Kalau ada, okey juga. Kalau mengamalkan zuhud, ya kan. Dah jelas ya. Jadi jin tak boleh kita kawin dia. Tahu Bapak Ibu macam mana rupa jin? Belum pernah tengok? Belum ya? Ada doa dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillah sami'al basir allazi la syarika misli syai'un wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahil khalaqil alim
allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal fattahul 'alim. Bismillahillazi laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'alimul khabir. Bismillahillazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal 'alimul qadir. Bismillahil azizil karim allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizil karim. Bismillahil ghafurur rahim allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal ghafurur rahim. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca setiap malam Jumat sebanyak 200 atau 70 kali. Niscaya kau akan melihat jin. Berani? Tak usah. Tak dapat doa. Doa itu juga dibaca kalau kita bertemu dengan musuh, mudah-mudahan lembut hatinya. Doa itu juga dibaca kalau kita melihara hewan ternak. Doa itu juga dibaca ketika kita nanam padi supaya tak ada makan tikus. Doa itu juga dibaca ketika bapak di laut tak ada air yang tawar. Celupkan kaki bapak, rendamkan, bacakan doa itu 7 kali dan ambil air di sisi betis, niscaya tawar airnya. Tes masin. Tes masin. Saya dah pernah saya tes. Pergi saya ke Paluh, saya rendamkan kaki kanan saya. Saya baca bismillah 7 kali. Habis itu saya cekuh air, saya ambil, saya jilat. Masin. Berarti dia tidak boleh di testing. Dapat? Nah, tak dapat udah. Jangan minta ya. Dibacakan kepada perempuan, ngikut. Awas. Nah, tidak saya kasih ya. Nanti datang ini. Tadi orang tetap curiga aja kan, pulang nanti ada yang baru tertulis. Kalau untuk istri boleh, tapi untuk main-main haram. Kalau untuk dijadikan istri boleh, betul-betul untuk jadi istri. Siap merisi, pinang, bacakan dia. Dan supaya dia taat. Suami pun gitu juga, Bu. Boleh dibacakan doa itu. Biar suami itu jangan mata nengok janda aja. Di mana dibacakan? Di keningnya 3 kali. Kapan? Waktu tidur. Anak kita pun gitu, yang bandal-bandal tuh, waktu tidur malam tuh datang awak duduk di bantalnya. Bacakan ubunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 3 kali. Supaya dia patuh dengan perintah mak ayahnya. Jangan lagi berdiri nih, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayah ini? Baca. Orang kemasukan setan dibaca doa tadi 3 kali. InsyaAllah pergi. Orang yang susah melahirkan, bacakan di bejana air. Siramkan perutnya, kasih dia minum. InsyaAllah tak payah operasi. Kalau ada yang kena gigit bisa, kalau jengking, ular, bacakan air. Siramkan bekas titian ular, gigitan ular. Insya Allah sembuh dari bisanya. Itu doa diambil dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan doa itu tidak dijualkan di Indonesia. Ini kitabnya ada di Mekah. Itu saya dapat dulu waktu lajang. Waktu saya ngaji-ngaji lajang tahun 99. Di Kampung Bahari ada kakek tua namanya Pak Leman. Bukan Pak Leman di sini. Ini ada Pak Leman kan? Bukan Pak Leman sini. Pak Leman yang tinggal di sana. Dia kalau ngaji pakai ini deh, alat pendengar. Apa namanya itu? Istilah. Pakai perekam gini. Pakai gini, kaset.
Nama pun payah nyebut, dah lah tu, dah apa dah nama. Dia pakai itu ngaji. Rumahnya jauh tu. Hari ni kalau Bugumit tahun saya ngaji tu dah tua semua. Jadi jam 11:30, habis 11:30 ngaji, tidur sebentar. Sebelum tidur panggil saya. Nak sini. Sini engkau. Dia manggil saya engkau. Engkau. Sini engkau dulu. Tergambar saya muka lagi pakcik. Kayak beci hitam. Sini engkau. Ada apa Pak? Aku tengok air muka engkau ni elok ni. Dia bilang air muka kau ni bagus ku tengok ni. Mau engkau doa. Adalah sejarah. Doa apa tu? Dibuka atas tu. Adalah salinannya dari buku kecil. Ya, dari buku kecil. Bukan label beliau yang saya salin beliau. Di situ ada tulisan penggunaan doanya semua. Ada dulu ya, Pak Reman. Setelah itu ada beberapa minggu saya mau sohehkan doa itu. Betul apa tidak? Ketika belum mulai ngaji hari Sabtu jam 7 ngaji lagi kami. Karena tidur situ nyambung jam 7 pagi. Satu kitab lagi. Majmu' Musannafat. Kitab. Ketika Tuan Alim siap makan di kamar mandi, saya pun ke kamar mandi. Pas dekat telaga Masjid As-Sa'adah tu ada telaga lagi kan? Masjid As-Sa'adah tu masih ada lagi telaga itu. Enggak timbun, masih ada. Itulah saksi. Di situlah izin Ustaz. Ada apa? Macam mana Ustaz doa bismillah 7? Oh ada, saya pun juga mengamalkan itu. Saya dapat dari Tuan Usman Tembong. Nah, makanya sahih lah udah saya tanyakan doa itu. Tapi kadang-kadang ya juga lah, tergantung yang membaca juga. Kalau yang membaca tak solat, kapan makbulnya? Kalau yang membaca tak solat, misalnya ada orang marah kali, membunuh sama kita, mau dibunuh, ini jumpa aku bunuh dia ni. Bacakan doa lembut hati. Betul tak? Orang mau meninggal, bacakan itu 3 kali. Buatkan air putihnya, kasih dia minum, sapukan mukanya. InsyaAllah paling lama 24 jam. Siap baca, pulang. Pak, dah meninggal mak kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberikan ijabah kepada doa. Karena doanya itu banyak sifat mukhalafah. Jadi tak berlaku adat-adat itu semua. Yang berlaku adalah qadirun, kekuasaan Allah. Makanya doanya itu bismillahillazi laisa kamitslihi. Bismillahillazi laisa kamitslihi. Dengan nama Allah yang tidak ada serupa dengan Allah kehebatannya. Itu puji-puji Allah. Bisa Bu? Nanti Bu bacakan di kening suami Bu pulang ya. Ini kau bang, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang aku lah baca kau. Rupanya sama-sama membaca deh. Pas tidur suami dia membaca, malam besok suami pula baca sebenarnya. Sama-sama patuh dia. Bagus. Dia baca. Tapi tetap juga dididik, jangan mengandalkan doa. Ya, tetap juga dididik. Mau melihat siksa kubur pun ada sini. Cuma terlalu banyak bacaannya. Tak sampai ratusan kali lah. Tapi semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Tapi doa itu tidak ada kaifiatnya untuk melihat kereta hilang.
Pernah satu hari tetangga saya hilang kerabu sebelah. Kerabu sebelah hilang, kerabunya mata delima sepasang, hilang sebelah. Di rumah hilangnya. Itu tak lain, anak penyabu. Tak berani dijual penyemak semua, satu-satu jualnya. Tanya saya, "Gimana Pak? Nampak?" Itu yang tak pandai aku ilmu itu, tak nampak akulah saya pengambilnya. Tak apa, tak nampak Pak? Tidak. Oh, lupa cerita sama orang. Bapak tu belum lagi ilmu, tak nampak dia yang mencuri ini. Secara tak sengaja, dengan takdir Allah, berangkat saya berobat Tanjung Beringin, dibawa Pak Udin kita. Jumpalah tukang obat tu, itu namanya primbon. Kalau hari Senin mencuri, kalau hari Senin hilang, yang mencuri rambut gondrong, jalan letter O, matanya agak bendil. Bahasa Jawa Pegon. Tak pandai saya baca, tunjuk saya tak pandai saya baca. Kalau dia mencuri hari Minggu, orang yang gemuk, matanya agak cipit, hidungnya agak pesek, rambutnya lurus. Jadi hari apa Bapak hilang tadi? Pastilah di antara 7 hari. Waktu ditanya dukun, hari apa hilang ini Pak? Kan dia tanya kan, hari Kamis. Kan gak mungkin Bapak bilang, gak ada harinya Pak, di hari ke-9 ini. Mana dari 9? Dari Minggu sampai Sabtu. Habislah. Coba bila sama dukun gitu, terkejut deh, mau gak ada harinya, berarti gak ada di primbon. Ada rupanya. Kalau Bapak melapornya hilangnya jam 4, dilapor jam 5, pasti dibilang belum jauh. Tapi kalau besok Bapak bilang udah jauh. Betul tak? Kalau baru hilang setengah jam, pasti dia bilang belum jauh nih, belum. Kalau 15 menit paling sampai itu di papan. Tapi kok udah 2 hari, gimana Mbah? Jauh kali udah. Perjalanan 2 hari, Tanjung Balai pun lebih. Nah, kita yang sembahyang jangan mudah kena tokoh, paham ya? Kita yang sholat jangan mudah kena tokoh. Sekarang banyak tuh jadi bisnis. Nah, jangan mudah kena tokoh. Nah, udahlah, tak usah kita baca lagi. Segini aja kita akan datang. Maka yang haram berkawin dengan ibu kandungnya yang memeranakkan kita. Haram menikahi ibu kandung kita. Itu akan datang bahasan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hazil jama'ah wa ala muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.